Alhamdulillah, sahabat Lentera, hari ini kita ketemu lagi ngabuburit di serangkaian kegiatan di Lentera. Oke, hari ini kita bakal talk show mengenai mendidik anak di era digital. Alhamdulillah, di sini sudah ada Kak Afinda di tengah-tengah kita dan Mas Azhar juga yang akan sharing di kegiatan kali ini. Oke, bagi teman-teman jangan lupa, ayo ajakin lagi sahabat yang lainnya, biar lebih rame lagi, biar lebih asik lagi ya. Oke. Oke, mungkin halo Kak Avinda, kita sapa dulu ya. Iya, Kang. Bentar, saya nyalakan videonya gimana dulu ya, bentar. Eh, Oke, nah, kelihatan oke. nggak? Kelihatan aman, aman, Oke, suaranya aman? aman, aman. Oke, sip. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Ya, lagi masa kritis ya, menunggu jam Ya, buka. ya betul, betul, betul. Hmm. Ya, Tapi insya Allah oke, tetap semangat. siap, siap. Sekarang ini sama Kak Azhar atau gimana? Atau kakak aja? Em, Kemarin sih katanya sama Kang Azhar, tapi Ya. Mangga gimana? Oh, boleh dah, boleh Mm-mm. aja memang. Mangga, Oke, mangga. Atau mungkin mau nunggu Kang Azharnya dulu juga mangga, santai aja Kang. Tapi siap. ya, saya balikan lagi ke akangnya gitu. Oke, sebentar ya. Mangga Kang. Saya mute dulu bentar kali ya. Mangga, mangga. Oke, eh, mungkin dimulai aja mungkin ya Teh. Oke, Boleh Kang? mangga Teh Avinda, waktu dan tempat di. Oh iya, ada Kang Azhar ya. Halo, Assalamualaikum Kang. Kang Azhar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh, terima kasih sudah bergabung di Psikofibrik edisi 31 Maret 2023. Kita sudah bersama dengan pemateri di Psikofibrik edisi kedua ya di Ramadan ini. Ada Teh Avinda Rizky, Kusumaning Ya Tias, Kang. MPsy psikolog. Apa kabar Teh? Ya, Alhamdulillah baik Kang. Akang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teteh, terima kasih sudah bergabung Alhamdulillah. meluangkan waktunya di Psikofibrik ini ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mulai materinya. Saya persilakan kepada Teh Avinda ya Teh, bagaimana mendidik anak di era digital ini. Kebetulan kalau saya belum dikaruniai anak, jadi tidak akan ada pertanyaan banyak di sini. Mungkin barangkali nanti di perjalanan materi psikofibrik ini Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung aja ya gitu. Boleh, saya persilahkan. Silakan pada Teh Avinda untuk memulai materinya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Kang Azhar karena sudah memfasilitasi saya hari ini untuk berbagi di Lentera Ilmu gitu. Jadi di acara tadi Psychology Break ya Kang ya, kalau tidak salah.
Psikofibrik, Psychobrik. psikofibrik. Psychofibrik. Oke. Mm-mm. Unik sekali namanya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa membawa banyak manfaat gitu. Amin. Ya, perkenalkan saya Avinda. Saya psikolog sekolah kebetulan. Terus juga saya seorang asesor Banpa UTNF Jawa Barat. Hari ini saya akan mungkin akan apa ya? Kalau dibilang sharing kayaknya berat banget ya Kang ya gitu kan, kita mau cerita-cerita aja gitu, gimana sih Cerita-cerita. tips and tricksnya menjadi orang tua di era digital kali ini gitu. Apalagi kan sekarang apa sih yang nggak kita pakai teknologi ya, sekarang mau makan aja pakai teknologi gitu, hal sesimpel Iya, itu gitu udah pakai teknologi GoFood, gitu. GoFood GoFood, betul, Shopee Food GrabFood, ya. Shopee Food. Iya, jadi nanti iklan ya Kang ya. Jadi sekarang kita makan aja udah menggunakan teknologi. Terus kemarin pandemi, semua biasanya sekolah tatap muka harus yang namanya kita kenal nih satu istilah baru yaitu belajar jarak jauh gitu ya. Terus juga orang tua mungkin yang awalnya nggak kenal tuh virtual meeting jadi ketemulah dengan Zoom, Google Meet gitu kan, atau mungkin platform-platform seperti ini, Telegram yang sudah memiliki video live gitu. Jadi banyak sekali aspek di kehidupan kita yang ternyata sangat erat kaitannya dengan teknologi gitu, terlebih atau lagi gadget gitu. Kenapa ya bisa seperti itu? Terus apa ya dampaknya ke depan bagi anak-anak kita gitu kan? Sebenarnya kita itu sekarang apa ya sudah masuk kita nih saya Kang Azhar atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini atau akang-akang teteh di sini sebagai kita tuh dikenalnya sebagai imigran digital. Terus anak-anak kita tuh sebagai dibilangnya generasi digital. Apa sih yang dikatakan generasi digital dan imigran digital gitu. Generasi digital ini dikenal juga dengan natif digital, yaitu mereka sudah lahir dengan mengenal teknologi atau sudah mengenal apa ya gadget gitu ketika mereka lahir. Sedangkan imigran digital, kita sebelum mengenal digital, kita mengenal dulu nih analog itu seperti apa gitu kan, teknologi-teknologi sebelum digital ini seperti apa. Itulah kenapa kita disebutnya imigran digital gitu. Sekarang anak bayi siapa sih yang nggak langsung kenal digital gitu ya? Salah satu fungsinya adalah video call gitu. Pengen video call nih sama kakek neneknya gitu kan. Kalau dulu kan zaman saya atau zaman Kang Asar, orang tua kita belum tahu tuh teknologi yang namanya video call gitu ya Kang ya. Kalau misalnya nenek kakek kita pengen ketemu cucunya ya harus dateng, nggak tahu kitanya yang ngedatengin kakek nenek kita gitu. Itu yang disebut dengan imigran digital gitu. Itu Terus Skype lah. Skype juga baru 2012 betul, Skype itu 13-an masuk lah paling. betul setelah 2010 gitu Iya, kan. setelah 2010. Gitu. Iya, mungkin Akang sudah lulus S1 ya gitu kan. Belum. Baru kenal belum. Baru kenal Skype gitu kan. Gitu. Jadi memang kita tuh terlahir mengenal dua era teknologi mungkin 3.0 gitu atau 2.0 gitu. Sedangkan anak-anak sekarang tuh lahir sudah mengenal teknologi digital yang semuanya mudah gitu. Nah, sebenarnya keberadaan gadget atau teknologi yang apa ya, teknologi yang baik ini sebenarnya tuh wujud sebuah kemajuan sih ya dari teknologi-teknologi yang ada dari sejak dulu gitu kan, di mana adalah bukti seseorang tuh harus lebih maju dibandingkan pendahulunya gitu. Terus juga pasti memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah di aspek perkembangan anak gitu. Tidak selalu bahwa gadget ini memberikan aspek yang buruk pada anak. Semua hal itu pasti ada positif dan ada negatifnya. Positifnya apa sih gitu kan? Gadget itu kan ya nanti anak bisa ketergantungan dan lain-lain, betul. Tapi kita lihat ada sisi positifnya, di mana ketika anak berhadapan dengan gadget, dia juga bisa mengasah kreativitasnya. Terus juga tadi anak bisa mengenal belajar jarak jauh, anak bisa mencari informasi yang begitu banyak. Dulu kita mencari informasi terbatas kalau tidak sharing dari orang lain atau dari buku saja. Sekarang kita sudah berhadapan dengan handphone, kita tinggal ketik, cari keywords-nya apa, langsung sudah muncul segala informasi yang begitu banyak gitu. Terus juga apa ya, anak juga bisa belajar problem solving juga lewat digital
gitu atau lewat gadget yang ia miliki. Hanya saja semuanya pasti ada aspek negatifnya kalau penggunaan gadget ini berlebihan. Kan kata Rasul juga apa yang berlebihan tuh pasti memberikan efek yang tidak baik gitu kan ya. Gitu. Jadi apa namanya si gadget ini selain memberikan efek positif pasti ada efek negatifnya gitu. Salah satunya mungkin yang sering terjadi adalah adiksi gitu. Jadi anak sangat ketergantungan terhadap screen time. Screen time itu adalah bagaimana anak melihat layar gitu. Layar itu entah handphone, televisi, laptop, iPad atau tablet gitu. Jadi interaksi anak terbatas pada layar saja, yaitu screen time gitu. Sebenarnya kalau kita merujuk pada perserikatan atau komunitas dokter-dokter anak gitu di Amerika, mereka menyarankan anak di bawah usia 18 bulan itu tidak diperkenankan sama sekali untuk screen time gitu. Jadi 0 sampai 18 tuh tidak diperkenankan untuk screen time. Lalu gimana nih anak yang lebih tua gitu? Boleh screen time tapi ada batasan waktu. Kalau menurut AAP itu anak usia sampai 2 tahun sampai 5 tahun itu boleh hanya 2 jam saja sehari maksimal. Gitu. Itu pun harus ada pendampingan dari orang tua. Kenapa ya anak-anak tuh sangat dibatasi gitu untuk screen time-nya? Terlebih lagi di bawah 18 bulan. Contohnya seperti ini deh. Ketika anak bayi nih, misalnya usia 7 bulan, jalan-jalan dengan orang tuanya nih pakai stroller gitu kan, jalan-jalan keluar, tapi orang tuanya tuh sibuk pegang handphone gitu. Jadi orang tua itu sibuk, dia cuma dorong stroller aja, anaknya didiemin. Padahal ketika anak-anak berjalan keluar gitu ya, bermain keluar, di situ dia belajar hal baru. Di situ dia belajar mengenal dunia, belajar nanti dia menambah wawasan gitu kan, menambah informasi mengenai lingkungannya, belajar cara dia untuk misalnya nanti persiapan dia membaca, menulis, itu juga sangat berpengaruh ke situ gitu. Jadi misalnya nih, ketika kita keluar bawa anak pakai stroller gitu, simpan handphonenya, kita kenalkan, tuh deh ada pohonnya warna hijau, jumlahnya ada 2. Tuh deh ada rumput, ada bunga warna merah bunganya, jumlah bunganya ada 5. Nah, di situ anak mengenal banyak hal baru. Gitu. Itu bagaimana cara kita mengenalkan dunia kepada anak bayi gitu ya, atau pada anak balita gitu. Terus juga aspek lain apa sih yang sangat dipengaruhi, yaitu adalah aspek bahasa dan emosi biasanya. Bahasa ini biasanya anak-anak yang memiliki screen time berlebihan dan tanpa pendampingan itu bisa terhambat perkembangan bahasanya. Karena biasanya anak-anak dia hanya satu arah komunikasinya gitu. Berbeda dengan, jadi bahasa ini ada positif ada negatifnya. Berbeda dengan dia yang didampingi oleh orang tua dan diberikan tontonan yang memang sesuai dengan usianya. Misalnya anak usia 1,5 tahun dia diberikan tontonan yang sesuai dengan bahasa yang menggunakan bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Indonesia. Misalnya atau contohnya adalah Bing misalnya gitu ya, atau Baby Bus tapi versi bahasa Indonesianya dan didampingi oleh orang tuanya. Jadi ketika anak nonton, orang tuanya pun juga sambil bercerita, sambil menegaskan kembali apa yang ia tonton. Itu juga dampak positifnya adalah anak bisa menambah banyak kosakata, menambah banyak informasi gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan anak itu sangat orang tua sangat berperan penting. Pendampingan orang tua itu sangat berperan penting. Baik anak yang memiliki screen time ataupun anak yang tidak screen time gitu. Misalnya saya anaknya nggak screen time kok gitu, saya sangat batasi screen time, tapi di rumah nggak diajak ngobrol, di rumah nggak diajak komunikasi, nggak difasilitasi gitu kan, anak juga di situ bisa mengalami perkembangan yang kurang optimal gitu. Terus juga ada banyak kasus misalnya anak saya perbolehkan untuk screen time gitu, hasilnya dia artikulasi maksudnya kosakatanya jadi banyak, dia cerewet, lebih aktif gitu. Karena apa? Ketika dia screen time didampingi oleh orang tuanya kan gitu sambil screen time, dan juga ada aturannya. Misalnya boleh nonton 1 jam ya, setelah 1 jam kita baca buku atau setelah 1 jam kita main yang lain gitu. Jadi ada Tilawah, penerapan tilawah. aturan.
Iya, boleh tilawah gitu Ikro, kan ya. ikro, Ya. ikro, budak gitu. Ya gitu. Jadi bermain sambil belajar gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua juga harus siap dengan kemajuan teknologi yang ada gitu. Jangan sampai kita juga antipati nih sama apa namanya? Sama teknologi yang sekarang ada gitu. Kita antipati ya anak-anak kita juga nanti akan apa ya namanya? Tidak update juga dengan kemajuan teknologi yang ada gitu. Bahwa yang bisa ditegaskan adalah bahwa tidak semua kemajuan teknologi itu selalu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak gitu. Yang penting adalah bagaimana kita mengawasi, mengatur, mendampingi anak dalam proses perkembangannya gitu, Kang. Itu mungkin garis besarnya ya, Kang ya, gitu. Siap, Teh Avinda. Ya. Terima kasih penjelasannya. Itu sudah ada yang bergabung, ada Abu Sultan Azam, ada Buher, Kang Buher, terus Bu Titik, ada Umi Rika, ada Kang Rizal. Silahkan kalau mau bertanya ke Teh Vinda. Ada? Mi, ada yang ingin ditanyakan, Mi? Kalau Waalaikumsalam. Oh, udah ada. Waalaikumsalam. Pak Abu itu Bapak. Silakan Pak Sultan. Ya, dengan Abu Sultan ini, Pak Kang. Ya, Ini siap. anak saya itu usia yang satu 7 tahun, yang satunya usia 9 tahun. Sudah tak ajarkan disiplin penggunaan gadget. Itu hanya saya kasih waktu setiap hari Minggu. Selain hari Minggu, tak larang untuk menggunakan gadget secara bebas ya. Artinya hari Minggu itu adalah hari bebas untuk menggunakan HP ataupun digunakan ke laptop. Jadi mereka bermain, biasanya kan YouTube kalau pas untuk hari Minggu. Selain itu tidak saya izinkan kecuali dengan pendampingan dalam artian untuk kebutuhan sekolah. Nah, hal seperti ini kira-kira pas atau tidak menurut Teteh? Itu dulu. Nanti sambung. Oke, baik, Pak. Ini saya langsung jawab apa gimana, Kang? Langsung aja, langsung jawab aja. Oke, baik. Ya, ya Pak Abu. Kalau misalnya ditanya pas atau tidak, kita sebagai orang tua pasti tahu kan kebutuhan anak itu seperti apa, gitu. Karena kapasitas pas, kita bisa bilang pas atau tidak, itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak. Gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang tua merasa kebutuhan anak saya itu sehari-harinya bukan ke misalnya penggunaan gadget ya, bukan ke ranah entertain gitu kan, tapi ranahnya misalnya sehari-hari ada keperluan sekolah, itu kebutuhannya. Dan untuk merewardkan dia sebagai kita berikan si gadget itu sebagai entertain adalah ketika dia hari libur, itulah kebutuhannya. Itu yang baru dirasa pas gitu. Jadi kita lihatnya kapasitas pas itu dengan kebutuhan anaknya, Pak. Gitu. Oh iya. Jadi kalau selain hari Minggu memang dikasih, tapi kalau pas ada tugas sekolah kita kasih, misalkan dia tugas-tugasnya. Nah, yang saya yang hari Minggu itu memang bebaskan untuk menggunakan, walaupun tetap dalam kontrol tertentu. Efeknya ada memang efeknya. Ketika hari Ahad itu seperti ini, jadi kalau enggak itu jadi kayak kecewa banget gitu akhirnya. Misalkan nih hari Ahad nih kita main yuk tempat saudara, gitu. Kehilangan waktu dia untuk tidak melihat YouTube itu seperti membuat dia semacam kayak kecewa gitu akhirnya. Iya. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu dulu. Iya Pak, jadi pasti ada perasaan kecewa karena memang yang diatur penerapan aturannya bahwa hari Minggu itu ya hari gadget, di mana dia bisa mendapatkan pleasure-nya itu di situ gitu. Hal yang dia inginkan tuh dia sudah tahan nih dari hari Senin sampai Sabtu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan
gitu. Tapi mungkin nanti yang bisa ditekankan lagi atau mungkin nanti bisa diberikan penjelasan kepada anaknya bahwa memang hari Minggu itu adalah hari gadget, tapi kamu penggunaannya misalnya hanya dari jam 1 sampai jam misalnya 1 sampai jam 4 saja ya, dan tidak menggunakan gadget ketika waktu makan, ketika waktunya misalnya ngobrol sama orang tua atau saudara, dan juga menggunakan gadget ketika waktunya mau tidur gitu. Jadi mungkin dijelaskan lagi aturan-aturannya lebih rinci, Pak. Gitu. Jadi supaya anak juga bisa mengontrol nih keinginannya. Gitu. Oh ya, aku pengen banget nih hari Minggu itu, aku pengen cepet-cepet hari Minggu. Soalnya aku bisa nonton YouTube kesukaan aku gitu. Tapi ketika hari Minggu ternyata aku harus ke rumah nenek nih atau aku harus ke rumah saudara. Tapi dia ingat nih peraturan sebelumnya bahwa ketika bersama saudara atau ketika ada kumpul keluarga, gadget itu nanti kita bisa pending gitu. Jadi kita misalnya hari Minggu itu hanya meluangkan waktu 3 jam untuk gadget gitu kan. Kita beri aturan seperti itu gitu. Kalau misalnya 3 jam, kan satu hari itu 24 jam ya, dan dia tidak mengganggu waktu kumpul keluarga, tidak mengganggu waktu makan dan waktu tidur, itu tidak masalah gitu. Tapi mungkin pemberian aturannya saja lebih rinci, Pak, gitu. Jadi kalau sama anak-anak, itu memang kitanya harus konkret sekali ketika memberikan aturan. Harus rinci sekali. Kalau bisa juga kita memberikan alasannya, reasoning kita kenapa sih kita memberikan aturan tersebut gitu. Dan juga mungkin yang paling penting adalah kita contohkan gitu. Jadi misalnya ketika dia diajak ketemu sepupunya, ketemu keluarganya, ya aku nggak boleh pegang gadget, ya berarti orang dewasa sekitarnya pun juga mencontohkan hal yang sama gitu. Karena anak itu kan melihat dan anak itu meniru gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada penanya lain, silakan. Kalau nggak ada Oke. tanya lagi nanti. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Akang Teteh, Teh Titik, ada Umi Rika juga di sini. Mau? Kalau nggak Teh Afin lagi puasa nggak? Boleh minum loh kalau lagi nggak puasa. Barangkali haus. Alhamdulillah, Kang. Masih belum batal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada silahkan dilanjut lagi, Pin. Itu kan kalau yang anak-anaknya di bawah, tadi tuh contoh tuh di bawah 10 tahun ya. Boleh ke yang usia remaja gitu, Pin? Oke, kalau misalnya kita berhadapan dengan usia remaja, berarti yang paling penting itu adalah penerapan aturan. Seperti tadi yang saya bicarakan ke Pak Abu. Karena kan anaknya sudah 7 dan 9, berarti kan yang 9 tahun sudah persiapan untuk masuk ke tahap perkembangan selanjutnya gitu kan. Jadi penerapan aturan. Bagaimana caranya gadget itu digunakan. Pada waktu apa saja gadget boleh digunakan dan pada waktu apa saja gadget tidak boleh digunakan gitu. Dan yang paling penting tadi tidak mengganggu jam tidur, jam makan dan ketika berkumpul dengan orang-orang sekitar gitu. Jadi dia bisa mengkontrol kebutuhannya gitu. Terus selain itu juga sebagai orang tua kita juga wajib mengkontrol apa yang anak tonton gitu. Misalnya tadi anaknya suka YouTube, kita pastikan bahwa tontonan di YouTube ini sesuai dengan usianya. Entah mungkin misalnya punya anak di bawah masih balita atau batita gitu kan, kita pasang YouTube-nya YouTube Kids. Jadi kita sudah pastikan. Atau ada yang parents control atau apa gitu kan, sudah ada banyak aplikasi yang sekiranya kita bisa memantau tontonan anak gitu. Jadi kita masih memiliki kewajiban untuk mengkontrol apa yang dikonsumsi oleh anak. Jangan sampai dia mengakses video-video atau sumber informasi yang tidak selayaknya seperti kekerasan atau mungkin seksual gitu kan yang tidak sesuai dengan usianya. Itu sih yang biasanya kalau kita terapkan untuk anak remaja. Karena kita harus sadari bahwa anak remaja ini transisi dari anak-anak ke remaja, di mana dia sudah tidak mau dianggap anak-anak dan dia belum cukup dewasa untuk mengetahui dunia yang lebih luas. Jadi rasa ingin tahunya tuh sangat besar gitu. Ibarat kalau misalnya lagi rebel sekali anak remaja ini gitu kan. Jadi kita harus siap dengan rasa ingin tahunya
gitu. Yang kita bisa lakukan yaitu pembatasan dengan aturan-aturan yang pasti. Juga kita harus siap dengan konsekuensinya seperti apa, reward dan punishment-nya seperti apa jika aturan tersebut dilanggar. Gitu. Yang jelas sih kita juga sebelum berikan aturan ke anak, kita juga harus siap untuk mematuhi aturan tersebut juga. Gitu. Jangan sampai kita hanya mampu untuk memberikan aturan tanpa mau untuk mengikuti aturan tersebut. Gitu. Setuju, super sekali Tafin. Kalau ini Tafin, kalau saya ada kasus tuh si anak ini tuh udah dikasih handphone, maksudnya dia udah punya handphone sendiri gitu, jadi nggak nebeng ke orang tuanya lagi. Kalau posisinya anaknya Pak Abu tuh kan dikasih hari Minggu aja gitu ya. Ini gimana kalau posisinya ya itu tadi udah dikasih handphone sendiri gitu kan, apalagi kan zaman sekarang tuh kan orang tua tuh hariwang gitu ya, terus kadang anak-anak tuh jajannya juga udah nggak cash ya, itu tadi GoPay tadi gitu ya gitu dari itu gimana tuh ya, ada tips-tips khusus kan untuk menghadapi yang punya handphone tapi anaknya masih SMP, SMA gitu? Nah, kalau sebenarnya aksesnya itu kan jadinya lebih mudah ya kalau kita sudah punya alatnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau sudah SMP, SMA, biasanya anak-anak ini sangat menjunjung tinggi yang namanya privacy. Gitu kan, misalnya orang tuanya pengen lihat handphone aja kadang marah gitu kan, oh nggak boleh, ini kan handphone tuh privacy aku, hidup aku gitu, padahal orang tua hanya ingin mengkontrol. Nah biasanya dikomunikasikan dulu di awal ketika pemberian handphone gitu. Jadi anak belajar bertanggung jawab juga di situ, apalagi kan untuk SMP, SMA dirasa seusianya sudah mampu untuk bertanggung jawab dengan apa yang ia miliki gitu. Jadi ketika diberikan handphone, kita berikan aturannya. Kita berikan tanggung jawab yang harus dia patuhi. Ini handphone harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Sampaikan apa yang value apa yang ingin kita tanamkan kepada anak, gitu. Karena kan setiap orang tua pasti punya value yang berbeda. Misalnya saya memberikan handphone kepada anak saya, gitu kan. Misalnya, ibu berikan handphone, gitu kan, untuk adik. Handphonenya dipakai untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya untuk cari informasi, untuk telepon, untuk video call. Boleh Ade misalnya chat gitu kan. Terus juga Ade kan ini masih SMP ya gitu kan. Handphonenya jangan dikunci ya. Mama minta izin kalau suatu saat nanti Mama cek handphonenya. Kenapa? Karena ini usia Ade masih di bawah masih anak-anak, usia masih di bawah 17 tahun. Ade sebenarnya belum punya Ade belum punya tanggung jawab nih sebenarnya untuk memiliki barang semewah ini gitu. Ini Mama pinjamkan supaya Ade bisa gunakan untuk keperluan sekolah dan keperluan lainnya gitu. Tapi ya yang paling penting adalah kita komunikasikan apa yang kita inginkan pada anak gitu. Gitu. Kalau misalnya kita berharap anak, Dek jangan kunci ya handphonenya gitu. Kita komunikasikan dan kita kasih tahu alasannya apa gitu. Sip, komunikasi di awal itu penting sih ya. Betul. Jadi iya jangan sampai kita memberikan nih Dek kasih nih handphone sama ibu gitu kan. Ternyata anak kan yang namanya anak remaja ya, anak SMP, SMA rasa ingin tahunya tuh tinggi banget gitu kan. Egonya sedang tumbuh gitu kan. Pengennya aku nih gitu yang didengerin gitu. Dia ya akses sesuka hatinya, memperlakukan handphone sesuka hatinya gitu. Tapi suatu saat orang tuanya ingin ngecek, anaknya nggak suka karena loh kok ini kan punya aku nih gitu kan, ini kan punya aku, orang lain nggak berhak nyentuh barang aku gitu. Tapi kan kalau di awal kita bilangnya kita pinjamkan atau misalnya ada aturan-aturan tertentu, nah kita kan nanti ketika anak seperti itu kita bisa jelaskan kembali, kemarin kan mama pinjemin ini atau mama berikan handphone dengan syarat ABCD gitu, bukan apa-apa mama pinjam handphone gitu karena mama ingin tahu sebenarnya aktivitas adik apa aja sih selama pegang handphone gitu, bukan apa-apa. Yang penting dikomunikasikan dan dijelaskan dengan situasi yang juga tenang gitu. Jadi jangan sampai anaknya tinggi nanti orang tuanya karena ngerasa kok anaknya jadi seenaknya, kita jadi ikutan tinggi juga gitu. Padahal dari awal belum ada kesepakatan hal itu gitu. Jadi anak juga tidak bisa disalahkan kalau dia merasa bahwa handphone ini adalah ruang privasinya gitu. Karena belum ada kesepakatan apapun di awal ketika dia memegang gadget tersebut.
Gitu, Kang. Sip. Teh Afin. Baik, Kang Teteh, Bapak Ibu, silakan untuk bertanya satu pertanyaan terakhir karena sudah berada di penghujung acara. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Silakan, mumpung ada Ibu Asesor Pak Ud di sini ya. Silakan, ada Teh Titik, Umi Rika, Teh Ica. Ini ada juga yang baru bergabung, ada Teh Verona. Kang Sutrisno, silakan. Kang Rizal, ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya tutup nih. Satu penanya terakhir, silakan. Mungkin mau nanya, izin. Boleh satu lagi? Sip, satu Nah lagi. itu tadi Silakan. mungkin ya, karena atau anak atau adik ngerasa ini punya kepunyaan saya gitu. Jadi emang nggak bisa diganggu. Nah mungkin ini lebih tips ke kitanya aja, biar nggak udah mungkin anak atau adiknya lagi naik egonya, kita ke bawah emosi gitu, manage kitanya gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Yang mungkin tadi Kang, kita komunikasikan, kita buat kesepakatan di awal ketika kita memberikan barang apapun itu, gitu. Yang dirasa memang belum apa ya? Kan kalau handphone untuk anak SMP, SMA masih barang yang mewah ya, gitu kan. Apalagi belum bisa dibeli oleh dirinya sendiri, gitu. Nah, kita bisa memberikan kesepakatan kepada orang tersebut, kepada anak atau adik kita, gitu. Terus tips and triknya menghadapi hal tersebut adalah kalau misalnya nih adik ngerasa atau anak kita ngerasa kurang suka gitu kalau kita misalnya menyentuh barang pribadinya gitu kan. Nah, biasanya kita jangan langsung responsif nih gitu kan. Adik misalnya, "Oh, Kakak jangan gitu dong, itu kan privasi aku." gitu kan. Jangan langsung responsif gitu kan. Kita lihat dulu. Kita tanya dulu nih, "Kenapa nggak boleh? Emang ada apa sih di dalamnya?" gitu. Jadi sebenarnya cara pengaturan nada bicara kita tuh sangat berpengaruh gitu terhadap respon seseorang. Kalau kita misalnya dihadapkan responnya tadi udah tinggi, terus kita menjawabnya dengan nada tinggi juga, yang ada hanya percekcokan gitu kan. Tapi kalau kita coba untuk menenangkan diri, mungkin kalau pas kita kaget ya, wajar kita kaget, kok adek aku bisa bentak aku ya gitu kan. Tapi kita lihat lagi, ini kita tuh sudah betul apa tidak ya mengecek barang orang tanpa izin gitu kan. Jadi kita juga mengaplikasikan ke diri kita boleh nggak ya mengecek barang orang tanpa izin gitu. Karena belum ada kesepakatan itu di awalnya ya gitu. Otomatis kan itu adalah hal yang juga salah kita lakukan. Oke, kita tahu kok itu kurang baik, tapi kan kita punya tujuan yang baik gitu. Nah, biasanya kita tarik nafas dulu, tenangkan diri kita sendiri, baru kita tanya, kenapa sih nggak boleh? Emang ada apa di handphonenya? Boleh dong sharing sama kakak gitu kan. Kita bisa menggunakan pengalaman-pengalaman kita ketika seusianya untuk dijadikan bahan sharing gitu ke dia. Dulu juga kakak seumur kamu juga nggak suka kalau misalnya kamarnya dimasukin sama ade gitu. Tapi kan ade masuk mau main sama kakak kan gitu. Jadi kakak nggak marah. Nah sama kayak kakak juga mau periksa handphone ade bukan maksud apa-apa. Tapi kakak ingin ade tuh kakak pengen tahu nih ade itu tuh ngapain aja sih supaya kakak tahu, supaya kakak ngerasa tenang kalau adek aman-aman aja gitu. Jadi yang paling penting adalah tenangkan diri kita ketika berada di situasi yang kurang menyenangkan gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan menampilkan emosi negatif, yang adanya konfliknya tidak akan usai gitu. Itu mungkin Kang Rizal. Kasih Teh. Ya Allah. Iya, sama-sama. Sip. Jawaban dari Teh Afinda tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Si Coffee Break edisi Jumat 31 Maret 2023. Terima kasih yang sudah bergabung. Di sini ada Umi Rika, Teh Titik, Teh Ica, Teh Verona, Kang Sutrisno, Pak Abu Sultan, Kang Rizal, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih ke pembicara edisi hari ini, Teh Afinda, Rizky. Semoga lancar aktivitasnya.
Semoga nggak kapok bergabung di Psikofibrik. Insya Allah enggak. Menyenangkan sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Psikofibrik edisi selanjutnya. Izin pamit, Bapak Ibu, Akang Teteh. Terima kasih semuanya. Izin pamit.